Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Pudul dengan NIM 2010801040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat, yaitu mencakup dari apa itu sholat atau pengertian sholat, hukum sholat, syarat-syarat sholat, dan rukunnya. Masuk yang pertama, yaitu pengertian sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut As-Siddiqi, sholat ialah menggambarkan rukhus sholat atau jiwa sholat, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Dalam mengerjakan sholat, harus selalu berusaha menjaga kekhusyuan. Secara bahasa, khusyuk berasal dari arti khasya'a, yakhsya'u, dan khusyuan, yang artinya memusatkan penglihatan pada bumi dan menutup mata untuk meringankan suara saat sholat. Khusyuk itu artinya lebih dekat dengan kudu, yakni tunduk, dan takhasyisu, yakni membuat diri menjadi khusyuk. Khusyuk ini bisa melalui suara, gerakan, badan, atau penglihatan. Ketiganya itu menjadi tanda kekhusyuan bagi seseorang dalam melaksanakan sholat. Secara istilah, syara atau khusyuk ialah keadaan jiwa yang tenang dan tawadu. Kemudian khusyuk di hati sangat berpengaruh dan akan tampak pada anggota tubuh lainnya. Menurut Asy-Syafi'i, khusyuk berarti mengeja, ikhlas, tunduk lahir batin dengan menyempurnakan keindahan bentuk ataupun sikap lahirnya atau badan, serta memenuhinya dengan kehadiran hati, kesadaran, dan pemahaman segala ucapan maupun sikap lahiriah tersebut. Yang kedua ialah hukum sholat. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan Allah mewajibkan setiap pengikutnya untuk tetap sholat 5 waktu walaupun sedang sakit atau dengan saat kondisi tertentu. Selain sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunnah lainnya, yaitu ada sholat fardu. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu dibagi lagi menjadi 2, yaitu fardu ain, merupakan kewajiban yang wajib mukhalaf berhubungan langsung dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, atau fardu ain bagi laki-laki. Yang kedua ialah fardu kifayah, merupakan kewajiban yang wajib mukhalaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini menjadi sunnah setelah sebagian orang melakukannya. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka kita wajib melakukannya. Dan menjadi dosa jika tidak dilakukan, seperti sholat jenazah. Selanjutnya ialah sholat sunnah atau sholat nafilah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau diucapkan, tetapi tidak wajib. Sholat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir sampai pada titik wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua ialah sholat ghairu muakkad, merupakan sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat.
seperti sholat sunat rawatib dan sholat sunnah insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf dan khusuf hanya dilakukan saat terjadi gerhana. Selanjutnya ialah syarat wajib sholat. Yang pertama ialah beragama muslim, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kelima sadar. Yang selanjutnya ialah syarat sah sholat. Yang pertama telah masuk waktu sholat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci badan, suci tempat sholat, dan suci pakaian yang digunakan atau terhindar dari najis. Yang kelima ialah mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Selanjutnya ialah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama ialah berhadas, segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan angin. Yang kedua ialah terkena jelas najis. Yang ketiga sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Yang keempat sengaja meninggalkan suatu syarat rukun doa. Yang kelima sengaja bergerak 3 kali berturut-turut terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Yang keenam tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh mendahului imam jika dia adalah makmum atau sedang sholat jamaah. Yang ke-8 murtad. Sunnah-sunnah saat sholat. Yang pertama ialah sebelum sholat azan dan iqamat. Yang kedua bersiwak atau sikat gigi. Yang ketiga mengangkat kedua tangan sebatas telinga. Yang keempat bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri sedekap. Yang kelima membaca doa iftitah. Yang keenam membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh bacaan amin setelah al-fatihah. Yang ke-8 membaca surah atau ayat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-9 membaca tasbih sambil ruku dan sujud. Yang ke-10 membaca doa sambil duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 membaca tahiyat dan doa rakaat kedua. Yang ke-12 baca doa qunut. Yang ke-13 duduk iftirosi dalam semua doa duduk. Yang ke-14 duduk tawaruk atau sujud di akhir tahiyat. Yang ke-15 doa sebelum salam. Yang ke-16 dalam salam kedua setelah menyelesaikan salam pertama. Yang ke-17 doa setelah salam kedua. Selanjutnya ialah rukun sholat. Rukun sholat ialah yang pertama niat. Yang kedua, berdiri tegap bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang uzur atau yang berhalangan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucap salam pertama. Dan yang terakhir tertib atau dilaksanakan secara berurutan. Dalam melakukan sholat tidak bisa semau-mau, tetapi waktunya telah ditentukan seperti dalam firman Allah yang sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian makna serta manfaat sholat. Apa saja makna dan manfaat yang bisa kita dapat dari sholat? Yaitu yang pertama kebersihan. Karena orang yang ingin melakukan sholat harus membersihkan hatinya dari berbagai macam
dari berbagai macam kotoran. Misalnya marah, sombong, iri, dendam, dan lainnya. Yang kedua, harus membersihkan perutnya dari berbagai macam kotoran seperti minuman dan makanan yang haram, makanan riba, dan makan harta anak yatim. Yang kedua ialah kesopanan. Karena orang yang ingin melaksanakan sholat harus menutupi aurat dengan kain bersih dan tebal. Yang kedua, harus mematuhi syarat dan ketentuan. Yang ketiga, manfaat dan makna sholat ialah kesehatan. Karena orang yang ingin melaksanakan sholat harus berwudu. Yang kedua, harus bersiap dan pergi ke tempat doa. Yang ketiga, harus melakukan rukunnya atau berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Selanjutnya ialah kesabaran. Karena orang yang ingin atau sedang melaksanakan sholat tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan rukun, baik wajib maupun sunnah. Harus tertib dan tumakninah atau tenang untuk khusyuk. Selanjutnya ialah percaya diri. Karena orang yang sholat pasti merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus selalu merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika manusia dekat dengan Yang Maha Segalanya, mereka pasti akan merasa aman dan percaya diri. Demikian pengertian sholat beserta rukun, hukum, syarat sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat tidak bisa sama sekali kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita sedang berada di perjalanan atau bahkan sedang sakit sekalipun. Berikut adalah tata cara sholat saat sedang dalam perjalanan atau sedang terbaring sakit dan tidak mampu berdiri. Berikut ini akan dijelaskan tata cara sholat dalam kendaraan atau ketika keadaan safar atau dalam perjalanan. Takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya mengikuti arah kendaraan kemana melaju. Kemudian posisi tangan seperti ini, lalu diam sejenak untuk membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kemudian ruku dan sedikit membungkukkan badan sambil membaca takbir Allahu Akbar, lalu membaca bacaan ruku. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, kemudian meluruskan badan kembali sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kemudian sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku sambil membaca takbir Allahu Akbar sambil membaca bacaan sujud. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk di antara dua sujud dengan bangkit. Duduk tegak lagi, lalu membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali sambil membaca takbir dan membaca bacaan sujud. Kemudian bangkit duduk sempurna kembali seperti rakaat yang pertama untuk melanjutkan rakaat berikutnya sesuai jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Adapun duduk tasyahud adalah seperti duduk di antara dua sujud, yaitu posisi duduk tegak dengan tangan di atas paha dengan jari-jari sejajar dengan lutut.
Kemudian telunjuk memberikan syarat sambil membaca bacaan tasyahud, kemudian memohon perlindungan. Kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menengok ke kanan, kemudian mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil menengok ke sebelah kiri. Kemudian, sholat dalam keadaan sakit atau sholat dengan keadaan berbaring. Luruskan kaki ke arah kiblat, tinggikan kepala menghadap kiblat, niat, dan takbiratul ihram. Setelah itu, ruku dan kepala diangkat sedikit. Tegakkan kembali kepala, lalu i'tidal. Sujud pertama, kepala diangkat lebih tinggi dari posisi ruku. Duduk di antara dua sujud, tegakkan kembali kepala. Sujud kedua, dan kepala diangkat lebih tinggi dari posisi ruku. Selanjutnya ialah tahiyat akhir, mengangkat jari. Kemudian salam dengan menengok ke kanan, selanjutnya salam lagi dengan menengok ke kiri. Demikian penyampaian materi saya tentang sholat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.